Teman-teman sekalian, pertama yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman tolong sebisa mungkin ya, semaksimal mungkin jangan ada yang kosong kalau bisa. Kalaupun ada yang kosong, tolong kok yang kosong itu yang poinnya sedikit, gitu ya. Atau worksheet itu poinnya paling gede, worksheet itu poinnya gede. Ngisi worksheet itu poinnya gede biasanya. Jadi teman-teman jangan biarkan worksheet kosong. Nah, worksheet-nya itu mirip dengan UTS. Jadi ini. Jadi soalnya itu kalau mau review materi itu sebenarnya dibagi dua materi besar. Pertama materi tentang intercompany transaction, itu mulai dari inventory nggak masuk ya teman-teman ya, inventory tidak masuk. Jadi teman-teman tidak perlu risau tentang inventory. Mulainya tentang yaitu tanah ya, tanah building, aset tetap lah, aset tetap. Baik yang depreciable maupun yang undepreciable. Terus teman-teman perlu untuk apa istilahnya? Mengetahui ya, downstream, upstream. Jadi soal 1 sama 4 itu sama ruang lingkupnya, yang diujikan sama. Dan insya Allah ini soal didesain supaya teman-teman tidak kesusahan ya, maksudnya tidak terlalu kompleks, tapi menguji ketelitian, gitu ya. Misalnya soal nomor 1 sama 4 itu transaksinya itu di awal, akuisisinya itu di awal, tidak di tengah-tengah. Akuisisinya di awal, jadi tidak ada, teman-teman tidak bingung ya ketika realize unrealized itu. Jadi akuisisinya di awal, akuisisinya beli apa kendalinya itu di awal. Kalau yang di tengah-tengah itu nanti soal nomor 2 dan 3 ya, di 2, 3 yang pertengahan tahun. Nah, jadi itu yang saya maksud 2 garis besar itu. Yang materi pertama tentang intercompany transaction itu jadi 2 soal 1 dan soal 4. Ya seperti yang kuis kita kemarin itulah, serangkaian ya. Itu satu materi. Mungkin kalau mau direview nanti sekalian kita review kuis ya, mereview materi itu. Kemudian yang kedua tentang ini interim dan perubahan kepemilikan. Perubahan kepemilikan yang 2, 3 ini. Tadi di kelas sebelah ini belum sempat bahas yang ini, yang review yang tentang ini. Mungkin nanti sekalian setelah kuis ya, kalau hari Jumat. Mungkin nanti kalau ada kelas tambahan bisa kita bahas reviewnya. Nah itu, jadi itu garis besarnya. Jadi 1 sama 4 bedanya apa? 1 tidak ada worksheet. 1 tidak ada worksheet, tapi banyakan tentang jurnal ya. Jurnal terus ngitung-ngitung. Itu 40 menit. Poinnya 30. Poinnya 30. Kalau yang 4 menit, yang soal 4, ini ada worksheet. Jadi worksheet-nya itu ada di nomor 4. Dan worksheet-nya sudah terisi. Nah ini enaknya. Jadi tidak, kalau kuis kemarin kan teman-teman harus nyari berapa income from S, berapa investment in S. Kalau di ini seperti UTS kemarin, teman-teman kemarin di UTS ada nggak yang nggak nyadar bahwa ternyata itu datanya udah lengkap. Jadi tinggal melengkapi aja teman-teman itu. Ada yang ini nggak? Ada yang nggak nyadar nggak? Worksheet-nya kan memang yang dibagikan ke kita kan awalnya kosong, betul nggak? Ada beberapa yang kosong. Tapi di soal itu sebenarnya yang kosong itu ada di soal. Jadi bukunya P dan S itu sudah terisi sebenarnya. Jadi teman-teman tinggal mindahin angka yang di soal dengan di worksheet. Yang bukunya P dan S ya. Kalau eliminasi dan ini ya ngitung sendiri eliminasi. Tapi di bukunya P dan S itu lengkap datanya. Ada yang enggak? Ada yang enggak? Atau sudah tahu? Atau sudah tahu? Kalau datanya lengkap? Iya, Pak. Yang lain ada yang nggak sadar nggak kalau itu datanya sudah lengkap? Sehingga saya nggak sadar, Pak. Nah, harus dicari. Nanti di UAS ini baiknya Duskonya ya, dikasih tahu ini untuk soal ini, untuk soal penyusunan LKK seperti pada ujian tengah semester, data pada laporan keuangan sudah lengkap, tidak ada saldo yang perlu dicari. Namun pada lembar kerja yang didistribusikan sebelum ujian berlangsung, beberapa data memang sengaja dikosongkan.
Namun saat ujian nanti bisa diisi dengan data yang ada di soal. Jadi worksheet-nya ada dua ya. Worksheet-nya ada dua yang dibagi ke kita dan yang ada di soal. Paham? Yang ada di soal itu lengkap. Worksheet-nya lengkap. Lengkap itu artinya P dan S lengkap. Saldonya lengkap. Nggak ada yang kosong-kosong. Tapi yang dibagikan ke kita itu masih ada yang kosong. Ya enggak? Nah, itulah yang nanti akan kita lengkapi dengan data di soal. Lengkapi dulu, ikuti data di soal. Baru setelah itu teman-teman nyari jurnal eliminasi dan melengkapi worksheet. Nah, gitu. Jadi teman-teman tidak perlu susah-susah sebenarnya. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan tentang soal ini. Di situ ketahuan yang paling tinggi bobotnya ya. Soal berapa paling tinggi? 35. Soal 4 itu senilai dengan soal 2 dan soal 3. Dia 35. Ya. Soal 2, 3 itu 15, 20 ya. Tapi teman-teman maksud saya nggak harus, apakah berarti harus didulukan Pak? Ya nggak harus sih. Kalau mau ngerjain yang lebih mudah ya boleh. Tapi ingat standar waktunya tadi. Jadi di soal itu sudah dikasih kira-kira standar waktunya segitu. Kalau teman-teman merasa kok melebihi standar, coba beralih ke yang lain. Tapi agak cepat ya, agak cepat. Ya mungkin nanti di sisi lain kita harus memilih sih, harus mengorbankan. Hitung-hitungan. Tapi itu saran saya itu worksheet itu bobotnya itu tinggi, bikin worksheet itu. Jadi teman-teman apa? Ya silakan Aglis. Diatur ininya. Oke, apalagi yang mau ditanyakan? Yang problem di UTS mudah-mudahan tidak terulang di UAS. Soalnya cuma 4. Silakan Tio. Yang itu sih Pak, pendapatan investasi itu maksudnya berarti income from S ya Pak, atau? Nah, kalau soalnya bilang metode equity income from S. Tapi kalau metode cost method kan nggak ada income from S. Adanya dividend income. Ya dividend income. Dan iya, kalau cost method berarti pendapatan investasinya itu tidak ada, adanya ya dividend income. Teman-teman cari dividend income-nya berapa. Terus kalau metode equity metode equity ya income from S. Oh, income from S itu. Ya, Pak. Pendapatan investasi itu income from S atau nama lainnya itu investment income. Jadi ya income from S itu pendapatan investasi. Nanti Ya, Pak. Nah, nanti setelah itu teman-teman disuruh untuk menghitung saldo investasi. Enak kalau cost method nggak perlu ngitung. Kalau saldo investasi cost method tetap nggak berubah, setiap tahun nggak berubah. Di bukunya apa saldonya nggak berubah. Berubahnya nanti ketika dieliminasi, ada catch up adjustment yang menyesuaikan itu, yang di jurnal konsolidasi. Tapi kalau ditanya saldo investment in S untuk cost method, ya nggak berubah dari awal sampai beberapa tahun nggak berubah. Kalau nggak dijual ya segitu terus, Kalau cost method. Baik Pak, paling yang ini sih Pak, yang review yang ini Pak, yang jurnal income from S sama investment in S Pak. Soalnya kita itu kalau nggak salah, kalau yang jurnal itu cuma 1 atau 2 kali doang Pak. Terus juga saya ngerjain soal kasus di ini, di workbook, itu juga kayak ada yang kurang gitu Pak, informasi soal. Jadi ini ngejurnal ini tapi nggak ada angkanya di awal. Ya. Nanti insya Allah ya. Oh ya, ini nomor 1 kan karena nggak ada worksheet, jadi nanti banyak jurnal. Teman-teman harus teliti. Tolong sekali lagi harus teliti. Jurnal yang diminta itu jurnalnya siapa? Apakah jurnalnya P, jurnalnya S, atau jurnal eliminasi atau penyesuaian, jurnal konsolidasi. Jadi ini penting. Penting untuk yang ini loh. Jurnal terkait investasi. Kalau jurnal akuisisi jelas, siapa yang jurnal? Kalau jurnal akuisisi? P. P. Nah, kalau jurnal terkait investasi ini bisa P,
bisa S, atau bisa eliminasi yang dimaksud. Nah ini harus teliti bacanya. Teman-teman bisa kan bedain mana jurnalnya P, mana jurnalnya S, mana jurnal eliminasi. Nah itu di slide ya sudah dibedakan ya warnanya. Kalau eliminasi itu warna biru biasanya. Kalau P itu hijau, kalau S itu kuning. Gitu. Nah makanya kita bahas dulu ya karena ini nanti siklus ya. Soal 1 sama soal 4 sekali lagi itu kontennya sama. Yang beda paling variasinya. Ada yang downstream, upstream, ada yang cost method, ada yang loss, ada yang gain, ada yang cost method, equity method. Nah, teman-teman diputar-putar itu jangan bingung. Jangan bingung. Ya. Makanya coba kita bedah soal kuis kemarin ya. Oke. Sudah lihat soalnya semua? Bentar, Sambil lihat jawabannya teman-teman. Silakan dibuka LJU-nya. Lihat jawaban teman-teman. Tolong tadi ya, untuk itu dimanfaatkan ya. Teman-teman kalau mau nulis sendiri, sekali lagi, mau nulis, Pak saya nggak nyaman Kak worksheet Pak. Kekecilan kolomnya saya membuat kolom sendiri. Boleh. Silakan bikin worksheet sendiri, digarisin sendiri manual. Tulis sendiri, tapi tolong jangan dilakukan saat ujian. Ngabisin waktu. Ya enggak? Teman-teman kan sudah dikasih worksheet duluan. Walaupun ada yang belum lengkap. Dikasih worksheet duluan. Itu maksudnya supaya di-print, diisi di situ. Tapi kalau teman-teman nggak mau nge-print, Pak saya lebih nyaman di folio. Ya sudah, garisin, bikin garis, bikin worksheet. Tapi bikinnya nanti sebelum ujian. Ya enggak? Supaya nanti pas ujian tuh sudah tinggal ngelengkapi. Kalau teman-teman garisin pas ini ya panik teman-teman, waktunya habis. Gitu. Nah, tolong karena saya melihat ada yang masih pakai tulisan tangan ya maksudnya ya. Ya saya harap itu asumsinya ngisinya bukan di saat ujian nulisnya itu kan text time itu. Garisin nulis akunnya, nulis saldonya itu kan text time itu. Berapa menit itu? Sayang. Oke. Nanti kan insya Allah akan dibagikan duluan kan maksudnya. Jadi teman-teman bisa di-print atau kalau mau disalin ya silakan langsung disalin. Jadi sebelum ujian sudah siap. Oke. Silakan ada yang mau ditanyakan? Pak, mau mengkonfirmasi aja Pak. Ya. Dikit. Untuk catch-up adjustment itu Pak, misalnya kita konsolidasi di tahun ketiga itu berarti yang kita masukin itu perubahan saldo investasi dari tahun pertama sampai tahun ketiga ya Pak. Berarti misalnya tahun sebelumnya jadi masukin ya Pak, income sama amortisasinya gitu Pak. Kalau catch-up adjustment itu kan hanya ada di memory cost. Tahu nggak? Iya Pak. Yang dimasukin cuma perubahan area. Yang kayak soal kapan itu? Pernah kan kita mengerjakan soal berapa itu? Soal 6 kasus 2 ya? Soal 6 kasus 2. Jadi amortisasi nggak masuk di situ. Jadi yang dimasukkan ke catch-up adjustment itu perubahan RE sebentar. Nanti kalau dimasukin nanti nggak balance nanti. Sebentar. Ini kalau ini ya cost method ya, kalau catch-up adjustment ya cost method ya. Nah ini. Itu sudah pernah kita bahas itu. Soal 6 bab 6 kasus 2 worksheet. Workbook. Ini pernah kita bahas nggak, teman-teman? Soal ini pernah kita bahas kan? Pernah Pak. Nah, ya itu. Jadi kalau untuk yang catch-up adjustment itu adalah menjurnal investment ya, menyesuaikan nilai investment, bertambahnya investment pada RE. Nah, ini caranya gimana? Caranya kita nyari perubahan RE awal tambah net income kurangi dividen, ketemu RE akhir. Jadi perubahan RE saja, nanti kalikan persentasenya. Itu. Amortisasi nggak usah dimasukin. Nanda. Oke? Gimana? Baik Pak. Dari mengerti. Nanti di adjust di sini nanti sebenarnya nanti.
supaya nanti bisa kalau teman-teman ini kan 0 kan, karena nilai investment in S itu kalau di ini harusnya 0 kan, kalau di eliminasi harus 0. Ini kan di soal kan ini 28550 kan, 28550, 84550. Sementara saldo cost investment itu adalah 120. Berarti kan harus ditambah 164. Nah ini ditambah 164,550. Nah, asalnya dari sini. Nah, nanti teman-teman bisa ulangi lagi materi ini ya. Jadi intinya cari perubahan RE ya. Di RE awal ini kan 4 tahun ini. Jadi maksudnya lintas tahun ya. Nah, teman-teman jangan bingung kalau selama ini kan cukup setahun ke belakang. Ini beberapa tahun. Ya harus dihitung kayak tadi. Dan itu sudah pernah kita bahas. Itu pertemuan keberapa? Masih ingat nggak? Supaya teman-teman kalau nyari rekamannya bisa ketemu. Itu ada yang masih ingat nggak yang saya bahas tadi itu? Pertemuan berapa? Waktu itu bahas obligasi itu. 12 kalau tidak salah. 12, Pak. Ya, silakan. Di ini. Teman-teman kerjakan lagi soal itu. Nah, maksud saya adalah teman-teman coba kerjakan sendiri soal-soal itu untuk melatih keterampilan, kepekaan, dan intuisi teman-teman terkait dengan soal. Gitu. Sekaligus kalau punya tabel, menguji tabelnya. Oke, silakan ada pertanyaan sebelum kita bahas soal. Intinya siklusnya pertama nyari ekses, itu suatu ini ya. Kalau gitu teman-teman nggak perlu di Excel dulu ya. Tolong Excel tuh jangan digunakan untuk semuanya ya, supaya waktunya nggak habis nyalin. Saran saya kalau yang sifatnya sudah terbiasa itu langsung ditulis saja. Contohnya nyari ekses itu kan sudah teman-teman sudah hafal lah nyari ekses. Langsung ditulis tangan. Pertama cost investment-nya berapa, implied value-nya berapa, ekuitasnya S berapa, itu kan otomatis. Excel hanya bantu ngitung. Atau kalau teman-teman mau strateginya begini, teman-teman sudah dikasih worksheet di awal kan? Ya nggak? Halo? Iya, Pak. Nah, worksheet itu teman-teman bisa ketik di Excel-nya masing-masing. Worksheet yang sudah dibagi itu diketik di Excel masing-masing. Sebelum ujian sudah diketik. Sebelum ujian ya, jangan pas ujian. Sebelum ujian diketik. Yang saldo-saldo yang sudah terisi itu. Nanti di pas ujian dilengkapi. Di LJU yang manual juga ditulis. Yang di Excel juga ditulis. Nah, nanti saat eliminasi sambil ditulis, sambil teman-teman masukin ke angka Excel itu. Supaya mempermudah notalnya. Ya enggak? Jadi teman-teman tinggal sum gitu. Jadi tidak pakai kalkulator. Tapi terserah teman-teman mana yang lebih nyaman dan lebih mudah gitu ya. Seperti itu. Oke. Silakan ada pertanyaan lagi? Izin Pak Lupi. Yuk. Nah itu kan nanti dikasih kertas kerja katanya tadi. Nah Ya. itu urutan sama jumlah barisnya tuh sudah sesuai sama yang seharusnya jawabannya atau kita harus nyesuaiin lagi Pak Lutfi? Soalnya kan Gimana kalau maksudnya, Panji? Misalkan untuk depresiasi expense itu misalkan dikelang 2 baris. Nah kalau asumsi saya kan berarti nantinya ada yang di debit atau debit kredit, maksudnya gitu Pak. Oh ya. Itu udah sesuai atau ya kita tunggu lagi Pak, nunggu jurnal. Iya. Jadi gini, kalau jawaban kita benar, insya Allah worksheet-nya terisi dengan benar, gitu ya. Jadi termasuk yang jarak-jaraknya itu sudah diperkirakan, ya kan? Jadi biasanya caranya itu adalah worksheet-nya itu diisi dulu semuanya, terisi dulu kuncinya ya kan? Ada kuncinya, terus beberapa dihilangkan, nah gitu Panji. Beberapa dihilangkan, terutama yang kan kita tidak perlu nyari saldo, kita cukup membuat jurnal eliminasi sama melengkapi itunya, gitu. Seperti itu. Jadi
teman-teman bisa ini. Ya mudah-mudahan ini sih tidak ada salah di kuncinya gitu ya. Dan misalnya teman-teman jangan panik kalau misalnya spasinya kurang ya tambahin sendiri lah. Barisnya kalau kurang tambahin sendiri. Atau kok barisnya lebih Pak, ya nggak usah, jangan panik. Berarti saya salah dong, nggak apa-apa. Berlanjut terus. Jangan berhenti. Kalau teman-teman sadar salah, kalau ada waktu silakan perbaiki. Kalau nggak ada ya teruskan. Karena kalau nggak gitu teman-teman panik. Karena kan kita ingin ngejar kesempurnaan, akhirnya malah yang lain nggak dapat. Padahal poinnya banyak gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Oke, silakan ada yang bertanya. Ada yang mau bahas soal? Nanti saya bantu soal kuis. Fendi atau Cindy mau bahas? Silakan. Pakai Excel boleh. Nanti sambil saya share kuncinya nanti di akhir-akhir ya. Silakan. Oke, Excelnya sudah ini kemarin sudah di ini. Fendi, sudah ya? saya buat, Pak. Ya udah, silakan. Dari awal. Nanti teman-teman bisa menggunakan cara yang lebih nyaman bagi teman-teman. Ya tadi ya, silakan. Jadi sambil saya beristirahat suaranya ya. Yang agak cepat bisa dicepetin ya, yang nyari nyari. Maksudnya mana? Maksudnya mana? Di sini, Pak. Coba ke bawah, ke bawah. Oke. Ke awal dari awal. Silakan. Langkah pertama ngapain dulu? Langkah pertama dari awal. Digedein di awal. Digedein. yang bagian nyari kepemilikan, nyari access value. Urut-urut dari awal, dari siklus awal itu nyari access. Access itu nyari, nah pelan-pelan nanti supaya teman-teman pertama itu nyari persentase dulu, betul nggak? Halo? Betul, Pak. Nah, ketik dulu, Fandi. Jumlah lembar saham yang dibeli berapa? Di kolom E aja, di kolom E kan nggak ada yang kosong kan? Jumlah lembar saham yang dibeli berapa? 18.000 ya? Jadi teman-teman untuk mencari kepemilikan itu, kalau diketahui lembar saham, bandingin lembar saham yang dibeli dengan yang beredar. Yang beredar taunya dari mana? Yang beredar taunya dari mana? Nilai kapital stok dibagi par value. Nah, pokoknya kalau ada kata-kata par itu membantu banget. Ada kata-kata par itu berarti tinggal dibagi parnya. 400 berapa itu? 400 berapa itu? Nilai 400 bagi 20. Nah, dah. Itu total S, berarti persentasenya tinggal dibanding. Nah, itu banding itu. Nah, sampai di sini setuju? Cocok? Halo? Aman? Bisa diikuti? Oke. Nah, setelah itu silakan Fandi dilanjutkan mencari excess dan mengalokasikannya. Baik, Pak. Saya men-screenshot soalnya dulu, belum saya pindahkan. Boleh. Silakan. Di crop itu, di crop. Nah, itu tinggal. Oke. Oke. Pelan-pelan ya Fendi ya. Nanti kalau sudah jelasin ditanya teman-teman ada yang itu perlu diulang atau enggak gitu.
Nanti kalau saya ada yang saya tambahkan, nanti saya tambahkan. Kalau sudah Oke. lanjut. Silakan. Baik, nanti mungkin kalau terlalu cepat juga teman-teman boleh bilang. Untuk yang pertama yaitu di sini kita menghitung excess value per 1 Januari 2019 beserta alokasi. Nah, sebelumnya sudah untuk cost of investment untuk persentase kepemilikan 80% sudah dicari persentase kepemilikannya, yaitu harganya yaitu di sini tertulis bahwa cost of investment-nya sebesar 560.000. Selanjutnya kita 100%-kan atas investment tersebut sehingga implied value-nya itu menjadi 700.000. Kemudian Sebentar, kenapa di 100% kan? karena di sini book value hanya diketahui book value atas net asset tersebut karena tidak diketahui fair value-nya dan juga tidak diketahui yang book value untuk yang NCI Fair value. Jadi, tidak diketahui fair value yang NCI. Ya, karena tidak diketahui fair value yang NCI, jadi untuk implied value-nya itu 100%-kan nilai dari cost of investment, sehingga nilainya menjadi 700.000. Oke, lanjut. Selanjutnya untuk mencari excess value yaitu membandingkan implied value dengan book value atas net asset. Dalam soal diketahui bahwa di sini book value-nya untuk share capital ordinary yaitu 450.000, untuk share premium ordinary yaitu 50.000 dan retain earning 60.000. Sehingga excess value-nya yaitu 700.000 dikurangi total book value-nya, sehingga dapat diketahui bahwa excess value-nya sebesar 140.000. Selanjutnya untuk alokasi excess value, dalam soal tersebut diketahui bahwa selisih antara nilai wajar dan nilai buku ekuitas S dialokasikan ke undervalue equipment 40%, overvalue 20%, dan undervalue land 50%, sisanya ke goodwill. Jadi untuk equipment, karena undervalue, nilai unamortized excess-nya menjadi 56.000 atau sama dengan 40% dari nilai excess value. Kemudian untuk yang building, karena building di sini buildingnya overvalue 20%, sehingga untuk nilai unamortized 2019-nya nilainya bernilai negatif sebesar 20% dikali sama nilai excess value. Selanjutnya untuk land, di sini land undervalue 50%, sehingga nilainya positif karena undervalue, jadi 50% dikali sama nilai excess value, sehingga nilainya 70.000. Kemudian untuk totalnya tadi kan 140.000, sehingga nilai goodwill-nya tinggal 140.000 dikurangi sama total yang equipment, building, sama land, didapat goodwill sebesar 42.000. Kemudian untuk amortisasi setiap tahunnya, secara umum amortisasi setiap tahunnya karena di sini akuisisinya pada 1 Januari 2019 atau pada awal tahun, jadi amortisasi setiap tahunnya sama terus, yaitu untuk equipment masa manfaatnya di sini 5 tahun, jadi nilai amortisasinya 56.000 dibagi 4. Kemudian untuk building masa manfaatnya di sini 10 tahun, berarti 28.000 dibagi 10. Kemudian karena land tidak mengalami... Beda. Fendi, beda. Masa manfaatnya jangan yang di situ, itu transaksi intercompany, beda lagi. Yang atas. Nah, itu. Iya, Pak. Di sini tadi, Pak. Iya, tadi Fendi pakai angka 4, ini 5 tahun equipment-nya. Salah menulis, Pak. Oh, iya. Ya. Oke. Baik, untuk equipment tadi salah menulis, seharusnya di sini sudah tertera 5 tahun, jadi amortisasinya setiap tahun sebesar 56.000 dibagi 5, jadi 11.200.
Untuk land Oke. di sini tidak mengalami amortisasi dan goodwill juga tidak mengalami amortisasi. Sehingga untuk total amortisasi setiap tahunnya sebesar 8.400. Oke. Terus? Untuk selanjutnya yang nomor 2 yaitu jurnal akuisisi tanggal 1 Januari 2019. Dalam soal ini, akuisisi terjadi pada 1 Januari 2019 untuk nilai cost of investment-nya yaitu sebesar 560.000. Jadi jurnal akuisisinya yaitu investment in S terhadap cash, nilainya sebesar cost of investment atau sebesar 560.000. Ya. Oke. Sampai di sini teman-teman bisa mengikuti? Halo, bisa mengikuti? Bisa, Pak. Oke, sampai di sini aman semua ya? Sampai di sini ya? Oke. Langsung ke itu, Fendi, ke income from S, ngitung income from S. Baik, untuk selanjutnya nomor 3 yaitu untuk menghitung nilai income from S tahun 2019, 2020, dan 2021 dengan metode ekuitas. Sebelum menghitung income from S, terlebih dahulu menganalisis transaksi nomor 1 sampai 4 terlebih dahulu. Nah, dalam yang pertama untuk transaksi intercompany yang terjadi selama tahun 2019 sampai 2021, yang pertama yaitu pada 2 Oktober 2019, P membeli equipment dari S dengan harga 55.000, cost equipment 45.000 dengan masa manfaat 4 tahun tanpa nilai sisa. Jadi harga beli equipment yang pertama, di situ kan pembelian equipment dari S ke P, jadi transaksinya upstream. Terjadi pada tanggal 2 Oktober 2019. Kemudian harga beli diketahui bahwa nilainya sebesar 55.000 dan cost of equipment di situ tertera bahwa nilainya sebesar 45.000 sehingga selisihnya yaitu 10.000 berupa gain karena harga belinya lebih tinggi daripada cost of equipment. Oke, Selanjutnya sebentar, Fendi. Sebentar, Fendi, maaf, sebentar. Teman-teman sekalian, tadi di kelas sebelah ada yang bingung nyari gain atau loss. Begini, ingat teman-teman, yang namanya intercompany transaction, fokus teman-teman adalah siapa yang jual, bukan siapa yang beli. Oke? Setuju ya? Itu untuk menentukan gain atau loss dilihat dari si penjualnya. Jadi gain atau loss ini siapa yang untung, ini penjualnya, bukan pembelinya. Saya ulangi lagi, untuk intercompany transaction, jadi teman-teman jangan rancu dengan yang materi kemarin ya, tentang pembelian itu ya. Kita fokusnya adalah ingin melihat intercompany transaction. Jadi siapa yang jual, memang kata-katanya beli yang membeli. Membeli dari S, berarti yang jual S. S punya barang, cost-nya 45, dijual dengan harga 55. Untung atau rugi? Ya gain. Gain-nya itu milih siapa? Milih S. Karena milih S berarti nanti harus dibagi dua, P dan NCI, makanya upstream. Paham ya? Clear ya, teman-teman? Bisa dipahami nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, itu. Jangan lupa tanda upstream itu penting banget. Tanda upstream itu penting banget. Jadi ini yang punya gain adalah S. Jadi gini, untuk intercompany transaction yang akan kita amortisasi itu gain atau loss-nya. Jadi langkah pertama, teman-teman cari dari transaksi itu gain atau loss-nya, langsung to the point. Ini gain atau loss. Nah, loss-nya itu atau gain-nya itu nanti akan diamortisasi berapa tahun ini? Itu. Jadi yang diamortisasi itu gain-nya atau loss-nya, bukan cost-nya atau apanya, bukan. Ini terkait dengan intercompany transaction. Nah, tadi Fandi sudah menjelaskan ya. Jadi untuk equipment itu upstream, ada gain 10.000, masa manfaat 4 tahun berarti dibagi 4. Jadi per tahunnya gain yang akan diamortisasi itu 2,5. 2,5 per tahun. Oke, terus perhatikan, karena ini aset tetap yang depreciable, seperti building yang di bawahnya itu, maka sekali lagi,
tahun pertama pasti ada unrealized. Unrealized itu menghapus gain atau loss yang sudah diakui di tahun transaksi. Di tahun transaksi berarti tahun 2019 ya. Makanya setiap ada gain atau loss, pasti di tahun transaksi itu ada unrealized. Unrealized gain. Maksudnya unrealized gain itu menghapus gain-nya gitu ya. Harus dihapus ya. Unrealized gain atau loss. Nah, untuk unrealized gain, teman-teman supaya nggak pusing tandanya, perhatikan. Aturannya begini. Untuk unrealized gain, mau downstream mau upstream, yang penting unrealized gain, tandanya negatif. Tandanya negatif. Artinya mengurangi income dia. Ya kan? Jurnalnya akan gain pada equipment. Jadi mengurangi. Jadi unrealized gain itu kenapa negatif? Karena dia dieliminasi, mengurangi gain. Makanya negatif. Bisa diikuti sampai di sini? Bisa diikuti? Bisa? Bisa, Pak. Coba. Oke. Kemudian setiap tahun, di tahun yang sama, setiap tahun, untuk depreciable asset itu ada realize. Jadi ini untuk ini ya, untuk menghitung nanti income from S. Ada realize. Khusus ini 2 Oktober ini, karena di bulan 2 Oktober berarti realize-nya cuma 3 bulan. Jadi realize itu kayak depresiasi ya, masa pakai. Jadi itu udah dihitung Fendi ya, 625 itu arahkan ke L16 Fendi. Nah itu dari 3/12 kali 2,5, karena cuma 3 bulan. Nah untuk realize tahun berikutnya 2020, 2021 dan seterusnya itu 2,5 full, setahun full. Kenapa Pak hanya berhenti di 2021 Pak? Ya karena kita butuhnya di 2021, worksheet-nya 2021. Jadi tahun kita adalah tahun 2021 nih sekarang. Dalam tanda kutip di soal itu. Jurnal penyesuaiannya dan sebagainya per 31 Desember. Termasuk worksheet-nya ya, 2021. Nah, begitu juga sama dengan building teman-teman. Begitu juga dengan building. Bedanya building itu adalah loss dan downstream. Ingat, downstream atau upstream itu cuma bedanya untuk membagi antara NCI dengan P saja. Kalau upstream dibagi ya, keuntungannya atau kerugiannya, kalau downstream enggak. Ya, ini downstream loss. Nah, itu sudah. Kenapa loss? Karena cost-nya 150, dijual harganya 120, P yang rugi. Ingat, loss atau gain dari sudut pandang penjual. Ini penjualnya P ya, karena yang beli S, jadi penjualnya P. Nanti bisa jadi di soal itu dibalik kata-katanya, S menjual ke P, nah, jelas kalau gitu, ya enggak? Berarti upstream. Jadi S menjual ke P sama saja nggak dengan P membeli dari S? Sama nggak? Sama nggak? Sama, Pak. Sama, Pak. Nah, teman-teman jangan bingung kalau dibalik-balik kata-katanya. Yang penting cari siapa yang jual. Nah, karena rugi, tandanya negatif 30. Rugi ya. Untuk unrealized loss, tandanya kebalikan dengan unrealized gain. Saya ulangi lagi. Kalau unrealized gain tandanya negatif, realized gain tandanya positif. Kalau unrealized loss tandanya Positif. positif. Karena loss-nya dihilangin, jadi menambah income, makanya positif, ya. Gitu. Nah, untuk realized loss tandanya negatif, kebalikan. Ada pertanyaan untuk yang building. Makanya itu penting, itu bagus itu di Fendi sudah dikasih tanda upstream 2019, 2020 supaya nanti di kolomnya kita nggak bingung masukin di kolomnya. Maksudnya upstream 2019, oh ini berpengaruh untuk perhitungan income 2019. 2020 berpengaruh di 2020 gitu. Nah, karena building itu adanya di 2020 berarti ya unrealized-nya di 2020 ya. 30 positif karena loss. Realized-nya negatif sebesar 5 bulan. Ingat teman-teman jangan keliru ya, ada yang 4 bulan jadi salah kemarin ya. Agustus, September, Oktober, November, 2 Agustus. Kecuali kalau 31 Agustus ya. Dia ini 4 bulan. Kalau 2 Agustus berarti 5 bulan. Jadi sama seperti tadi ya, untuk tahun pertama realize-nya itu 1.250. Ya. Dan seterusnya itu 3.000. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo?
Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Maaf, Pak. Oke. Lanjut sekarang ke tanah, ke bawah, Fendi. Ke bawah. Nah, masih ini. Tanah mana tanah? Oh, tanah. Oh ya, untuk tanah. Jadi kalau biasanya saya itu untuk obligasi belakangan ya. Tapi tanah duluan nggak, Pak. Untuk tanah, ini siapa yang beli? Yang beli siapa tanah ini? Yang beli P ya, P. berarti upstream. Nah, berarti yang jual S, jadi S untung. Kosnya 245 dijual 250, untung 5.000. Gain. Makanya ada unrealized gain. Nah, kalau tanah itu nggak ada realize, kecuali kalau dijual. Tanah itu nggak ada realize ya. Jadi nanti realize itu nggak ada di tanah. Adanya cuma unrealized terus. Jadi setiap tahun itu membuat jurnal unrealized terus. Kalau jurnal realize-nya itu, jurnal unrealized kan selalu dibuat kan, betul nggak teman-teman? Ya nggak? Jurnal unrealized itu selalu dibuat di periode, tapi yang hanya untuk memperhitungkan income, saya ulangi lagi, jurnal unrealized itu selalu dibuat setiap tahun, tidak cuma tanggal transaksi. Bedanya cuma kalau di tahun-tahun berikutnya pakai akun RE atau investment tergantung metodenya. Tapi untuk perhitungan net income from S itu hanya diperhitungkan unrealized itu di tahun terjadinya transaksi. Paham ya? Paham ya, teman-teman ya? Hanya terjadinya transaksi. Nah, untuk land dia negatif ya 5.000. Kenapa kita nyari-nyari unrealized itu? Karena kita mau mencari income from S. Jadi kita harus nyari income-nya itu berapa, total income keseluruhan dari S itu berapa. Setelah dikurangi amortisasi dan lain-lain. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Halo? Sudah benar semua sampai di sini? Halo? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebenarnya ini dasar banget sih, Pak. Kayaknya saya yang salah kaprah atau saya lupa. Kalau boleh Van yang terkait tadi yang under value sama over value yang paling awal gitu. Lalu kasih excess value itu. Nah, Paling awal. Nah itu saya tuh kok ke bawahnya itu suasananya gini Pak, kan under value kan nantinya akan mengurangi dari excess value-nya. Buat under value itu dari pertemuan berapa saya lupa, saya selalu nulisnya negatif itu Pak. Apakah tidak apa-apa ya Pak? Apakah nanti berpengaruh ya Pak? Soalnya itu kan nantinya kan misalnya excess value-nya 140 kan dikurangi 56, terus nanti ditambah yang over value gitu. Apa gimana ya Pak? Oh iya. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Yang penting goodwill-nya sama hasilnya. Ya nggak? Iya Pak. Ya, beda sudut pandang nggak apa-apa. Jadi kenapa itu 56 tandanya positif alokasinya? Karena under value kan kurang, betul nggak? Ya nggak? Iya. Under value itu book value-nya kurang dari lebih rendah dibanding fair value-nya, makanya ditambah book value-nya, makanya tandanya positif 56. Itu sebenarnya sudut pandangnya. Ya nggak? Iya Pak. Kenapa begitu untuk menghitung income from S kok tandanya negatif? Amortisasinya kenapa under value tandanya negatif pas amortisasi? Karena gara-gara under value kan nambah tadi, ditambah 56. Nah, tambahan 56 itu mengakibatkan menambah expense, depresiasinya bertambah, betul nggak? Lalu? Iya Pak, benar Pak. Nah, makanya tandanya untuk menghitung income from S tandanya negatif amortisasi itu untuk yang under value. Yang di kolomnya, nah yang di tabelnya Fendi itu tandanya negatif untuk yang under value. Jadi gitu ya. Iya. Oke. Paham Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Nah, lanjut ke obligasi Fendi. Lanjut ke obligasi. Jadi intercompany, jadi di sini ada 4 item ya teman-teman yang ditransaksikan ya, yang intercompany. Pertama equipment upstream, kemudian building downstream, land upstream, dan obligasi ini downstream. Downstream itu yang jual adalah si P, downstream ya. P yang jual, P yang menerbitkan obligasi. Menjual obligasi itu sama dengan menerbitkan obligasi. Jadi
Yang punya bonus payable itu penjualnya. Berarti teman-teman nanti bandingin antara harga jual dengan harga beli untuk menentukan gain atau loss dari constructive gain atau loss dari obligasi ini. Oke. Pertama, teman-teman tolong lihat di tabelnya masing-masing. Sama nggak tabelnya? Sama nggak? Kemarin, present value-nya. Sama, Pak. Beda, Pak. Oke. Present value-nya sama ya. P mulainya 1 Juli 2020 karena dia nerbitinnya 1 Juli 2020. Sementara si S mulai belinya 1 Juli 2021. Jadi S belinya 1 Juli 2021. Nah, untuk mencari constructive gain atau loss, ingat sekali lagi dari sudut pandang siapa? Untuk mencari gain atau loss, sudut pandang siapa? Sudut pandang siapa tadi? Gain atau loss? Untuk intercompany transaction, sudut pandang siapa? Yang jual. Penjual, penerbit, penjual. Penerbit siapa ini? Dalam soal ini siapa penerbitnya? Pak. P, Pak. P. Oke. Tapi ini harus teliti teman-teman. Ini utang soalnya, bukan aset. Kalau aset tadi gampang ya, bedain maksudnya tinggal lihat bedanya cost dengan harga jualnya ya. Kalau ini teman-teman harus hati-hati. Tapi sama sih prinsipnya, bandingin antara book value utang dengan harga beli utang ya, harga yang dibeli oleh investor atau harga pasarnya. Perhatikan. Berarti teman-teman lihat, tolong diwarnai kuning, Fendi, yang 1 Juli 2021 di kedua tabel. Yang P 1 Juli 2021 bukan itu 2021 semuanya satu row karena itulah transaksi yang terjadi. Nah, semua sampai situ. Oke. Di situ kita cari dulu book value-nya berapa. Jadi book value-nya tinggal dikalikan 29 yang punya S, nah ya itu udah. Yang punya P berarti 20% kali 290 498. Ketemu angka 58100. Oke. Kemudian yang S dikalikan dengan S nggak usah dikalikan, S sudah ada. Nah sekarang teman-teman biar nggak bingung, Pak, itu ada book value-nya 58100. Kemudian itu ada harga jualnya Pak dibeli oleh S 56274. Ini gain atau loss Pak? Supaya teman-teman nggak bingung begini. Sekarang saya tanya, kalau harga beli atau harga jual itu sama dengan harga pasar nggak? Dalam tanda kutip. Iya Pak. Nah nilai wajar. Nah kalau utang tuh nilainya turun, untung atau rugi bagi si punya utang? Bagi si P, kalau utangnya nilainya turun? Untung Pak. Nah untung. Berarti di transaksi ini untung atau rugi? Untung 58 Pak. jadi 56. Untung. Untung Pak. Untung. Jadi artinya seandainya ditebus saat itu, maka si P bayarnya sesuai harga 56. Untung dia. Uang menurut dia catatannya 58100 kok. Kalaupun harus ditebus di retirement saat itu, bayarnya 56274. Jadi itu. Makanya ketemu angkalah gain on retirement ya, atau constructive gain. Nama akunnya boleh gain on retirement ya, boleh. Atau constructive gain silakan. Itu 1826. Oke. Ingat, constructive gain ini mirip-mirip unrealized tapi munculnya hanya ketika eliminasi. Jadi sebelumnya nggak ada journal gain. Di P atau di S nggak ada journal gain. Dia munculnya langsung dieliminasi, langsung menambah. Makanya nanti di kolom perhitungan income from S dia langsung menambah gitu ya. Gain ini menambah. Tandanya positif karena menambah gain. Loh tadi kok unrealized gain kok tandanya negatif Pak? Ya karena unrealized itu dieliminasinya memang dia tandanya negatif. Di debit, gainnya di debit. Karena sebelumnya sudah ada di bukunya P dan S, sudah dicatat gain masing-masing ya, di bukunya P atau S. Jadi harus dieliminasi. Nah, itu teman-teman ya, 1826. Nah, Tio kemarin ngitung piecemeal nggak, Tio? Dalam Pak, piecemeal Piecemeal di recognition. direkok sama menghitung Pak, tadi saya udah ketemu salahnya di mana, rupanya salah. Oke. Sip. Di Nah, yang oke. stream ini yang 30.000 apa? Ya, berarti udah ketemu ya.
Ya Pak, udah Pak. Nah, sip lah. Nah, berarti ya ini bisa. Nah, ini piecemeal itu apa teman-teman? Piecemeal itu seperti mirip-mirip realize. Jadi kan per 1 Juli, jadi teman-teman ngitung gainnya itu per 1 Juli. Per tanggal transaksi, kapan jual beli obligasinya ini. 1 Juli 2021. Dihitung dulu 1824. Nah, dari periode 1 Juli sampai 31 Desember laporan keuangan kita itu 2021, berapa yang sudah diakui? Dalam tanda kutip berapa yang sudah di bukan realize ya, di recognition, di realize itu berapa? Ya, berarti harus nyari perbandingan antara interest income dengan interest expense. Jadi itu ya. Jadi interest income-nya 1 Januari. Nah, itu kalau gitu 1 Januari 2022. Loh kok 1 Januari 2022, Pak? Iya, bunga itu kan di akhir. Jadi kita ingin ngitung bunga dari 1 Juli sampai 31 Desember 31 Desember 2021, 6 bulan. Itu bunganya kan munculnya di 1 Januari 22. Jadi saya ulangi lagi, kalau di tabel amortisasi ada keterangan 1 Januari 2022 interest revenue, itu artinya interest revenue dari 1 Juli ke 31 Desember. 6 bulan. Jadi bunga itu di akhir. Bunga itu di akhir. Makanya 1 Juli nggak ada bunga dia. Si S itu 1 Juli nggak dapat bunga. Ya baru beli kok dapat bunga. Bunganya nanti 6 bulan setelahnya. Bunga itu berhak ketika di akhir ya. Nah makanya nyarinya bandinginya dengan interest expense-nya yang itu K45 itu ya. K45 itu yang 15.977 itu. Kalikan 20% ya. Karena kita 20%. S belinya 20%. Seperti itu. Oke, sampai di sini teman-teman. Gimana berarti? Berarti Pak, untuk piecemeal ini tiap tahun dicari juga ya Pak? Betul, tiap tahun dicari. Ya tergantung ini, tergantung kita disuruh ngitung sampai tahun berapa. Jadi ya dicari. Jadi untuk constructive gain itu munculnya cuma di perhitungan tahun berjalan, tahun transaksinya aja. Kalau untuk piecemeal-nya setiap tahun harus dicari ya untuk menghitung income from S. Gitu. Nah, oke, sip. Yang lain? Kalau sudah ada data ini tinggal kita masukin ke perhitungan income from S dan NCI expense. Itu jadi satu. Di kolom digeser yang perhitungan income from S. Nah, itu. Nah, agak digedein. Nah, teman-teman tinggal mindahin angka-angka itu tadi. 2019, net income-nya 120 jelas. Amortisasinya ada equipment, ada building ya. Sesuai dengan yang tadi kita bahas per tahun ya. Ini full setahun ya, karena akuisisinya di awal tahun. Terus ada unrealized upstream ya, equipment 10 negatif ya, negatif 10. Mau upstream mau downstream, tanda negatif nggak berpengaruh. Jadi unrealized gain itu selalu negatif. Kalau unrealized loss itu positif. Ya. Realize-nya 625 di tahun 2000 ini. Kemudian di 2020 realize-nya 2.500, di 2021 realize-nya 2.500. Nah, itu teman-teman ya. Jadi seperti itu tinggal dimasukin. Untuk yang apa tadi obligasi yang constructive gain itu adanya di 2021 ya. Jadi constructive gain itu menambah ya, gain. Langsung kita tambahkan. Piecemeal-nya akan mengurangi. Jadi ini kebalikan dengan seperti unrealized realize itu ya. Tandanya seperti itu. Kalau loss, constructive loss akan mengurangi di situ. Kalau piecemeal-nya akan menambah. Jadi kebalikan. Khusus untuk obligasi ya, khusus untuk obligasi seperti itu. Tapi kalau untuk aset tetap, unrealized realize-nya tadi aturannya seperti yang tadi saya sampaikan. Oke, bisa difahami teman-teman? Halo? Siapa? Yang penting itu tanda downstream, upstream itu penting. Kenapa? Untuk menghitung income sama NCI, itu kalau downstream NCI nggak dapat bagian, setuju nggak? Setuju nggak?
Halo? Coba Yang kita total ini kan sebenarnya berapa sih income dari S ya setelah disesuaikan. Nah, itu berapa? Kalau downstream itu kan miliknya si P yang punya untung. Ngapain NCA dibagi? NCA nggak memiliki P kan? NCA itu memiliki S. Jadi NCA akan dapat kalau S yang punya untung dari intercompany itu. Untuk 2019 ada nggak downstream? Halo, downstream 2019 ada nggak? Lihat di tabelnya. Ada nggak downstream? Ya ada, Pak. Berarti langsung ditotal dan langsung kalikan 80%. Nah, jadi langsung. Nah, itu ditotal sum semua. Itu lihat, dijumlah semua, kalikan 80%. Sama dengan NCA langsung 12% kali sum semuanya itu. Sama. Jadi kalau tidak ada downstream langsung total bagi 2. Proporsional, maksudnya 80-20, enak langsung. Tetapi kalau ada downstream 2020 hati-hati, lihat. Untuk income from S itu yang dikalikan dengan 80%, sementara hapus dulu yang E3132, hapus dulu, Fendi, sementara. Terus nah, teman-teman lihat, yang dikalikan 80% itu yang upstream dari net income, equipment ya. Kalau amortisasi semua dikalikan ya, net income, amortisasi building, equipment dikalikan semua 80%. Terus hanya yang equipment yang 2.500 itu yang upstream. Sementara yang 30 sama 1.250 itu tidak diikutkan dikalikan 80%, makanya di luar kurung. Karena itu semuanya miliknya P, semuanya miliknya income from S. Jadi baru ditambah itu. Nah, itu kuncinya di situ. Nanti teman-teman saya share kuncinya nanti di ini ya, disesuaikan ya, dilihat itu. Seperti itu. Coba lihat NCI. Lihat NCI. Nah, NCI itu di ini aja pakai cara 20%. 20% kali sum yang atas tadi. Kalau NCA itu 20%-nya nggak ada downstream pasti dia. Nah, dia cuma sampai di situ. Nah, langsung ditambah bawahnya ditambah berarti. Nah. Oke. Nah, itu teman-teman. Begitu juga dengan 2021. 2021 pokoknya yang dikalikan 80% itu yang upstream ya. Yang downstream nanti langsung ditambah di luar yang di luar yang upstream. Oke, teman-teman, bisa dimengerti penjelasannya? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada yang ketemu salahnya di mana? Ada yang ketemu salahnya di mana? Masih aman, Pak. Oh, Aklis masih aman. Miftahul Falah gimana? Iya Pak, tadi ada beberapa yang salah Pak. Oke, ya apa-apa. Kan latihan kan, ini latihan. Nggak masalah latihan. Nanda ketemu salahnya di mana? Ada yang salah Nanda? Salah masukin downstream, Pak. Salah masukin di tanggal kurang teliti, Pak. Oke. Ya. Tio tadi di mana Tio? Miss-nya di mana Tio? saya miss-nya ini Pak di yang building, yang intercompany transaction. Nah itu kan kemarin saya coba full ini dulu lah, manual. Terus udah manual, terus saya cek di cheat sheet, oh sama. Tapi di buildingnya salah ini Pak, nganugain sama loss-nya, harusnya kan diperhatikan juga ya. Iya, betul. Ya, ini untuk ketelitian kan, ketelitian. Apalagi nanti waktunya teman-teman ngerjain seperti ini 1 jam. Ya enggak? Tadi kan 1 jam kan melengkapi worksheet tadi, itu enggak? Ya enggak? Iya Pak. Tapi mudah-mudahan enggak sebanyak ini transaksinya.
Oke, bisa dengar suara saya teman-teman? Tadi itu Pak hilang Pak. Nah sekarang udah dengar. Iya, memang tadi sempat ini. Oke, lanjut. Fendi, lanjut ke jurnalnya. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman sudah selesai ya. Kalau sudah ketemu income from S sama NC expand, apalagi sudah ada perincian unrealized realized tadi, insya Allah tinggal jurnal. Tinggal jurnal. Dan silakan jurnalnya teman-teman nggak urut nggak apa-apa sih, tapi kalau urut lebih baik supaya tidak ada yang kelewat, supaya lebih sistematis. Itu sih. Untuk kalau investment in S kan udah tahu ya caranya ya. Atas dulu investment in S. Ini kalau pakai metode ekuitas ya harus dicari investment in S ya. Dengan cara investment awal tadi ya, ditambah income dikurangi dividen, ketemulah investment akhir. Begitu seterusnya. Tinggal masukin angka-angka yang di atas tadi. Investment awal 560 ya, income-nya sesuai perhitungan 81780. Dividennya sesuai di soal 60.000 kali 80% 48, ketemulah saldo akhir ya. Menjadi saldo awal 2020. Tambah income 2020, kurangi dividen, nah, begitu seterusnya sampai ketemu investment in S. Oke. Nah, untuk jurnal eliminasi, silakan teman-teman mau jurnal yang mana dulu? Mau urut atau enggak? Terserah, ngurut. Kalau dikuncinya saya clusterin supaya teman-teman tidak kelewat itu ya. Tapi kalau teman-teman mau ini ya enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Ini agak kalau beda urutannya memang agak koreksinya harus teliti ini, ya enggak? Harus nyari. Kadang yang buat kunci kadang juga enggak urut juga, urutannya beda gitu loh. Jadi harus disamain. Gitu. Oke, teman-teman, ada yang mau dijelasin jurnalnya atau cukup melihat apa istilahnya? Coba ganti saya yang share, coba Fendi, gantian saya yang share. Untuk jurnal mau dijelasin atau sudah cukup, teman-teman? Udah jam 3? Butuh, Pak. Oh, cukup atau butuh tadi? Cukup atau butuh tadi? Butuh, Pak, butuh. Oh, butuh. Saya kira cukup tadi. Oke. Saya share kuncinya dulu ya, teman-teman ya, biar ikut menyimak ya. Ya Pak, baik Pak. Baik Pak. Sebentar, jawaban ya sebenarnya sama dengan Fendi sih. Jawabannya sebenarnya sama dengan Fendi. Beda di ini aja, di urutan-urutan. Tergantung teman-teman sih, nyamannya gimana. Kunci jawaban. Silakan. Oh, kok nggak bisa ya? Oh, mohon maaf, masih kebuka. Nggak masih kebuka. Ternyata nggak bisa dikirim kalau ini ya. Oke, sebentar. Oke, silakan di-download. Di chat. Saya kok ambil ini ya, karena saya tuh jarang ya ngajar sesi 3 itu jarang sekali. Kadang masih teringat sesi 3 zaman dulu. Masih ingat nggak? Sesi 3 zaman dulu sampai jam berapa? 5. Jam 5. Setengah 5, mulainya jam 2 gitu ya. Jadi ada awal-awal dosen-dosen itu ngiranya tuh masih jam 2 gitu ya. Nah, ini setengah 2 sampai jam 4. Jadi sebentar lagi selesai nih jam 4. Nggak apa-apa lah. Nanti ini. Yang jelas hari ini review kita hari ini insya Allah teman-teman modalnya untuk ngerjain 2 soal yang bobotnya paling gede. Soal 1 dan soal 4. Nanti untuk review materi yang interim acquisition, nanti mungkin sekalian kita bahas kuis ya, kuis yang ini. Kalau kuis itu paling soalnya nggak banyak ya, kuis yang interim acquisition sama yang, apalagi mohon maaf tadi udah dibilang nggak ada intercompany transaction. Jadi saat interim acquisition itu nggak ada intercompany transaction. Oh, jadi dibuat sesimpel mungkin. Teman-teman nggak pusing. Nah, gitu ya. Enak banget ini. Makanya doskonya pengertian karena nilai UTS AKL itu kemarin nggak maksimal, banyak nggak maksimalnya.
banyak nggak maksimalnya. Jadi ini. Tapi sekali lagi teman-teman jangan terlena, jangan terlena, tetap belajar. Oke, lanjut. Sudah dibuka? Excel-nya udah dibuka belum Excel-nya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke. Saya sengaja sandingkan antara worksheet dengan eliminasi ya. Nah, monggo silakan. Kalau mau mengikuti urutan ini boleh ya, supaya ini. Jadi yang pertama di eliminasi itu adalah income from S ya. Kalau equity method ya. Kalau cost method ditambah yang catch up adjustment. Itu supaya teman-teman urutannya tuh enak gitu ya. Pertama income from S sama NCI expand itu dieliminasi. Datanya dari mana Pak? Datanya dari yang kita hitung tadi di awal. Ini 2021 ya. Jadi makanya sekali lagi teman-teman harus tahu posisi teman-teman itu di mana. 2021 Pak. Akuisisinya kapan? Tadi 2019. Jadi 3 tahun ya. Nah, sekarang lihat income from S-nya sesuai dengan tabel F54 149925. Dividen in S sesuai dengan tabel ya F60, jadi 20% kali 80% kali 120 ya. Sisanya investment in S. NCI expand juga sama ya, tinggal dicari di F55 37820. Dividen S-nya 24, NCI-nya 13 820. Sisanya. Oke. Setelah itu baru intercompany transaction, silakan. Setelah itu baru intercompany transaction. Pertama equipment. Equipment ada 2 jurnal. Pertama untuk menjurnal unrealized, yang kedua jurnal realized. Jurnal unrealized-nya itu sekali lagi kalau menggunakan equity method pakai akun apa teman-teman? Pakai akun apa? Untuk menampung gain-nya atau loss-nya pakai akun apa? Kalau ini kan sudah tahun ketiga kan? Karena equipment itu dari 2019. Jadi ini 2021, jadi tahun ketiga. Pakai akun apa kalau equity method? Investment in S, Pak. Investment in S. Karena ini upstream bagi 2 dengan NCI. Nah, ya kan? Jadi teman-teman hitung dulu berapa yang sudah diakui di 2020 sama 2019. Tadi di 2020 kita mengakui 2.500 ya. Di 2019 kita ini 625, jadi sudah 3125. 3125, di akumulasi depresiasi yang sudah diakui ya, yang sudah keuntungan yang sudah diakui 3125 ya. Sisanya 6875. Ini kalau stream NCI-nya nggak ada, langsung investment 6875. Nah, gitu. Tapi berhubung ada NCI dibagi 2 kan, 80-nya kali 6875 5.500, 20-nya adalah 1375. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau cost method, ini pakai RE. Jadi teman-teman sepertinya yang bab 4 itu, soal nomor 4 yang gambaran soal UAS itu, teman-teman suruh milih. Silahkan mau milih pakai equity atau pakai cost method. Dua-duanya sudah dilengkapi worksheet-nya. Teman-teman nggak perlu nyari income from S macam-macam. Di worksheet-nya sudah ada, gitu ya. Paling teman-teman harus nyari NCI expand, ya nggak? Ya nggak? Meskipun income from S-nya sudah dikasih tahu, tapi teman-teman harus nyari NCI expand, ya sama aja. Perlu tabel ini juga untuk mencari NCI expand. Gitu. Oke, itu seterusnya teman-teman. Untuk equipment ya, karena ini gain ya. Jadi langsung akumulasi depresiasi pada depreciation expand untuk yang tahun berjalan, realized gain tahun berjalan 2021. Saran saya, teman-teman kalau lupa materi, tolong disiapin dari sekarang slide-nya atau dirapikan atau diringkas lagi lah. Per pertemuan. Jadi teman-teman langsung bukanya tuh enak. Oh ini untuk aset tanah itu di pertemuan berapa, slide berapa. Jadi teman-teman tidak perlu, teman-teman bisa buka PowerPoint nggak di SEB itu? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi bisa lihat PowerPoint kita? Bisa?
Bisa, Pak. Bisa. Nah, terus kalau SEB teman-teman error itu apa yang menyebabkan teman-teman panik? Tiba-tiba apa yang hilang kalau SEB error? Ininya, Pak. Pengawas mungkin. PDF buka PDF kan pakai laptop, Pak. Nah, kalau Buka PDF. ya kalau misalkan SEB-nya kayak ngehang, kan PDF-nya kita nggak bisa lihat soal jadinya loh, Pak. Soalnya bisa di-download nggak? Bisa, Pak, tapi kan HP-nya dipakai buat Zoom satu, terus Oh. ini Pak. Ya. Boleh pakai 2 HP nggak? Soalnya dipoto, boleh pakai 2 HP nggak? Di aturannya boleh nggak? HP yang satu untuk Zoom, tapi boleh nanti nggak boleh ya pegang HP ya? Itu belum ini sih, Pak, belum mengajukan ide kayak gitu ke pengawas. Tapi kayaknya nggak boleh, Tio. Kayaknya nggak boleh, Tio. Cuma Nanti ada kalau itu. kita pegang HP dikira, Oh, dikira yes. berhubungan dengan orang lain kan? Ya nggak? Ya, Pak. Oh, pakai headset aja dimarahi kok. Pakai headset itu loh, nggak boleh pakai headset. Coba itu Ya, Pak. buka headsetnya. Nggak boleh pakai headset. Padahal mau dengerin musik misalnya. Dengerin musik nggak bisa ya? Dengerin musik ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa. Ya udah. Nah, intinya gitu teman-teman. Untuk building ini ya, building karena dia unrealized loss, jadi buildingnya di debit, investmentnya yang di kredit ya, kebalikan dengan gain. Jadi buildingnya yang di ini juga dibalik ya, depreciation expense pada akumulasi depresiasi. Jadi ini tinggal di ini aja teman-teman, tinggal dipahami saja ya. Ini kenapa Pak nggak ada NCI karena downstream, semuanya miliknya si P ya, miliknya si P, semuanya lari ke investment in S gitu ya. Kecuali kalau ini upstream dibagi 2. Makanya penting tanda downstream upstream itu penting. Gitu. Land, nah land itu upstream. Nah karena di tahun pertama makanya langsung gain on sale of land. Karena landnya di 2021 ya, jadi belum ada pembagian antara NCI dengan investment ya. Semuanya lari ke gain ya. Nanti tahun kedua 2022 jurnalnya gimana teman-teman? Tahun 2022 jurnalnya gimana? Tahun 2022 investment untuk in land. Investment in terus investment apa? Investment in S terus apa lagi? NCI, Pak. Gini ya. Ini ya? Iya, Pak. Sama land. Nah, betul. Dibagi 2. Karena ini tahun pertama ya gain ya, larinya ke gain. Jadi tetap 5.000. Nah, ini 20%. Oke, nah gitu teman-teman. Teman-teman jangan lupa ya materi-materi sebelumnya. Supaya tidak bingung. Kalau teman-teman buntu dan sebagainya, lanjutkan terus pokoknya. Waktu terus berputar. Pokoknya jangan panik, jangan bingung. Gagal di A, B, teruskan C, D, E. Jadi terus melaju teman-teman. Jadi itu saran saya. Nanti kalau teman-teman stuck, panik, karena udah nggak ini, nanti kosongan. Gitu. Oke, obligasi ya. Nah, ini obligasi ya. Kalau obligasi, insya Allah kalau tabelnya benar, ini benar ya. Pertama, mengeliminasi bond pada investment pada gain. Nah, kenapa gain? Karena ini masih tahun 2021. Karena transaksinya ada di 2021. Kalau 2022 nggak gain lagi, tapi sama tadi investment in S. Karena downstream ya, larinya ke investment in S. Tapi kalau upstream dibagi 2, investment dan NCI. Nah itu teman-teman harus, makanya soal kuis tadi atau soal-soal yang lain bisa dimodifikasi, silakan. Dengan gambaran yang ada di soal UTS, soal UAS itu, teman-teman bisa bikin soal sendiri, ya kan? Ya enggak? Bisa bikin soal untuk simulasi gitu ya, untuk latihan. Oke, ini untuk piecemeal-nya ya, interest income expense. Ini sesuai dengan yang ada di tabel ya. Oke, ini interest payable, interest receivable. Terus ini untuk mengeliminasi ekuitas S di awal periode ya. Share capital 450, share premium. Ini ikuti data yang ada di worksheet. Apalagi datanya lengkap. Teman-teman tinggal lihat data di worksheet.
share capitalnya berapa, kalau ada premium, kalau ada ya, share premiumnya berapa, terus RE awal tahun berapa, ada di worksheet. Ya. Terus unamortized excess ini tadi 140 dikurangi mana tadi? 140 dikurangi amortisasi building dan amortisasi equipment selama 2 tahun. Oke. Ini alokasinya ya, alokasi ini amortisasi excess. Dan ini adalah untuk amortisasi ini equipment dan amortisasi building. Jumlahnya seperti ini. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini. Halo, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, alhamdulillah. Silahkan dikembangkan. Dan teman-teman tolong di timer ya. Saran saya soal kuis yang sebelumnya silakan diubah angka-angkanya. Terus teman-teman ngerjain atau dimodifikasi, dibolak-balik. Yang coba kata membeli ganti menjual. Kata membeli ganti menjual. Berarti equipment jadinya downstream, ya enggak? Building jadinya upstream dan seterusnya. Supaya teman-teman tahu bedanya, silakan ya. Silakan dibuat. Itu untuk membantu ya. Tapi bikin soal itu ternyata ini teman-teman. Lama bikin soal itu, ngepasin itu. Apalagi kalau nanti kalau misalnya worksheet-nya nggak balance dengan teman-teman ya, nggak usah panik. Nggak usah panik. Ya. Yang jelas itu sudah disusun ya. Gitu. Karena kalau worksheet-nya keliru ya ya tadi nggak balance. Berari bisa dipahami, Berari, Hil Berari? Siap, bisa Pak. Yep. Nah, pokoknya teman-teman sampai apalah untuk ini transaksi ini. Tinggal nanti bicara interim acquisition. Interim acquisition. Kalau interim acquisition itu kata kuncinya sama ya, hitung persentasenya, tiap persentasenya. Terus sama, hitung goodwill-nya atau excess-nya, excess value-nya sama. Setelah itu dieliminasi, ya gitu aja, dieliminasi. Untuk eliminasinya pakai metode apa? Masih ingat eliminasi kalau di tengah-tengah itu? Ini saya bahas soal nomor 2 ya. Gambaran soal. Wallahu alam nanti apakah sama persis dengan yang ini. Tapi setidaknya ini membantu ya, membantu. Jadi dapat excess berarti teman-teman nyari goodwill-nya nanti. Dan tidak terdapat intercompany transaction, enak ini. Jadi tidak ada jual beli peralatan, nggak ada. Diketahui nanti tinggal 1 tahun dan pembayaran dividen anak. Jadi teman-teman, misalnya tengah-tengah itu berapa? 1 April ya, 1 April. Nah teman-teman untuk mencari excess 1 April gimana caranya? Untuk mencari excess 1 April masih ingat? Halo? Ditambahin income Pak dari Januari sampai April, dikurang sama dividen kalau ada. Nah, jadi investasinya berapa, di implied value-nya nggak? Implied value dikurangi ekuitasnya S per 1 April. Jadi cari berapa investment in S 1 April. Diketahui income 1 tahun. Nah, jadi diproporsikan misalnya. Kalau dividennya ya kalau ada tanggalnya ya sesuai tanggalnya. Dividen kan biasanya ada tanggalnya. Kapan-kapan. Atau kalau enggak tanggalnya ya diproporsionalkan. Ya tergantung ya. Oke, teman-teman. Untuk perubahan kepemilikan enak ya. 3 soal enak sekali. Ada 3 soal tentang penjualan kepemilikan, penerbitan saham baru, transaksi treasury. Insya Allah sesuai dengan yang kita pelajari ya. Ada di slide. Nanti paling silakan dibuka-buka nanti kita soal UAS tahun kemarin bagus itu. Soal 3 nomor 3 untuk yang perubahan penerbitan saham baru itu bagus itu untuk menguji pemahaman. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita bahas soal itu. Atau teman-teman silakan kerjakan itu. Soal UAS tahun kemarin yang soal 3 nomor 3. Dan soal nomor 1 ya, nomor 1. Silakan. Alhamdulillah selesai. Oke teman-teman, ya waktu kita ini
Silakan kalau ada pertanyaan. Ini strategi untuk ngisi worksheet. Ada yang mau bagi tipsnya nggak? Karena teman-teman waktunya kan terbatas. Cuma 1 jam loh standarnya untuk ngerjain soal worksheet. Ya. Saya juga nggak tahu pertanyaannya seperti apa nanti dan sebanyak apa. Yang penting teman-teman silakan yang di sini mau ngasih sharing juga boleh. Di sini yang nulisnya cepat siapa? Yang tulisannya cepat siapa di sini? Set. Di kelas ini yang tulisannya cepat siapa, teman-teman? Tahu, Pak, karena kan nggak offline, Pak, jadi susah. Oke. Ya, silakan teman-teman diukur lah ya kecepatannya. Pak, tulisan saya jelek nggak apa-apa, asal terbaca. Ya, silakan. Ada yang mau share gimana strateginya? Yang jelas teman-teman saldonya udah lengkap, tinggal dipindah. Ya, jadi teman-teman disempatkanlah waktu untuk begitu lihat soal. Kalau teman-teman mau ngerjain ini duluan, yang worksheet duluan, teman-teman langsung isi lengkapi dulu saldonya sesuai dengan yang ada di soal. Lengkapi dulu. Teman-teman mau menggunakan Excel atau enggak? Strateginya, mau pakai Excel atau enggak untuk worksheet-nya? Iya dong, Pak. Atau pakai kalkulator biasa? Aduh, kayaknya kurang sih. Terserah. Kalau pakai kalkulator biasa ya berarti teman-teman nggak perlu worksheet, nggak perlu Excel di ininya. Tinggal di total, tapi ya lumayan. Nanti kalau keliru mencet ya, mencet. Tapi kalau pakai worksheet masukin angka-angka gitu sih. Tapi saran saya kalau mau pakai worksheet Excel, diketik dulu Excel-nya ya nggak? Biasanya kemarin Hamin berapa teman-teman dapat kertas kerja itu? Kok saya lupa ya? Hamin berapa dapat worksheet teman-teman? Ingat nggak? Ingat nggak? Saya bagi worksheet itu kapan? Untuk ujian UTS. Lupa, Pak. Hamin berapa? Kayaknya kalau nggak Hamin 2, Hamin 2, Hamin 1. Ya. Ya, nah itu bisa langsung di print kalau mau ngeprint ya. Kalau mau ditulis ada Excel, di Excel nanti langsung dilengkapi, nanti di total. Tapi jangan terlena ya kalau pakai Excel ya, itu waktunya habis. Belum nyalinya, Pak. Tadi di kelas sebelah ada yang jawabannya benar tapi worksheet-nya nggak selesai, teman-teman. Padahal waktunya 4 jam. Waktunya 4 jam nggak sempat ini. Iya Pak, saya ngerjain di Excel, terlena. Mau terlena kan, 4 jam terlena, masih lama. Nggak di ya nggak ditulis, nggak sempat nulis. Gitu. Oke teman-teman, tolong sekali lagi ya, teman-teman jangan panik. Dan tolong kalau ketinggalan, jangan sampai ada yang ketinggalan scan, itu pesan saya. Karena dosen dipesenin yang dikoreksi hanya yang diterima oleh dosen. Jadi mahasiswa tidak bisa ngasih susuan yang nggak terscan itu. Gitu. Jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya ya waktu scan itu. Dan kalau ada kendala sampaikan ke pengawas atau nanti sampaikan ke ininya. Tapi ya itu, susulan itu tidak diperkenankan. Pak, saya ketinggalan 1 halaman. Nah, itu kalau boleh nanti, karena dosen itu hanya bisa mengoreksi apa yang disampaikan BAK ke dosen. Itu. Tapi teman-teman sekali lagi, insya Allah ini pengalaman kedua pakai SCB, pengalaman kedua pakai HP, Zoom 2,5 jam. Mudah-mudahan, ada yang HP-nya panas nggak? HP-nya panas? Ada Pak, saya sering Pak. Sering lupa. Nah, itu. Kemarin kelas ini diawasi siapa ya? Pak Faris ya? Pas AKL ya? Bukan kelas ini ya? Saya lupa. Yang diawasi Pak Faris yang Kasubamik itu kelas mana?
Bukan kelas ini ya? Lupa, Pak. nggak Lupa nggak Pak namanya, Pak. memperhatikan apanya, Pak. Oh, ya beliau sering negur soalnya. Jadi pas teman-teman ini, ya tadi, itu nomor absen 5 Cynthia Astriani tuh, keluar frame tuh. Nggak kelihatan ininya, panik kan. Itu Panji itu ngomong-ngomong sama siapa itu misalnya. Nah, gitu. Jadi tegang juga digituin ya, dan juga itu. Itu pakai headset tolong dilepas. Nah, wah ini ada banyak teguran-teguran yang nggak fokus ya. Gantian yang ditegur gantian. Itu kenapa novel itu kok mati itu zoomnya itu. Wah itu. Kenapa ini? Wah itu tegang itu. Nanti ada masuk catatan khusus. Jadi nanti kalau ada catatan khusus nanti dosen diminta konfirmasi nanti. Jadi pengawas biasanya nulis itu, ada catatan khusus, silakan dikonfirmasi gitu. Oke, baik teman-teman, kita istirahat ya. Nanti setelah itu, ini ada yang di daerah Jabodetabek nggak? Jabodetabek, ada nggak? Yang nilainya UTS nggak maksimal, jangan berkecil hati gitu ya. Sekarang pilihan ada di teman-teman ya, pilihan untuk bangkit memperbaiki atau kemudian larut dalam kesedihan, dalam kepanikan, dan ini kesempatan untuk berkolaborasi dalam belajar ya. Silakan dimaksimalkan di kelas ini supaya tidak ada yang merasa sendiri lagi, tidak ada yang merasa kesepian, tidak ada yang merasa berjuang sendiri-sendiri ya. Silakan untuk bahan-bahan materi-materi dipelajari dari sekarang. Teman-teman masih punya banyak waktu gitu ya untuk apa istilahnya menyiapkan segala ininya. Jadi untuk kalau memungkinkan sekalian setelah kuis ya, nanti kuisnya seputar itu sama perubahan kepemilikan tadi itu. Kalau yang intercompany transaction silakan baca-baca lagi, ulang-ulang kembali dengan berbagai variasi upstream, downstream, loss, gain, cost, equity, gitu ya. Seperti itu. Untuk interim acquisition juga teman-teman harus belajar lagi. Nanti sekalian untuk ini latihan, quiz, revenue, expense, pre-acquisition income, dan lain sebagainya. Ada yang mau disampaikan teman-teman? Silakan ngobrol-ngobrol boleh. Selama ini sudah sering kita telat ya. Tadi sudah ada yang sarapan nggak? Ada sarapan, makan. Jangan telat ya, jaga kondisi ya. Jaga kondisi, jaga pikiran, dan yang penting saya berharap teman-teman, saya nggak tahu ya, dosen pembimbing itu berlaku setahun atau cuma 1 semester ya, pembimbing PA itu. Ada yang nyimpen ininya nggak, SK-nya nggak? Kalau sejauh Biasanya setahun, kemarin Pak. itu setahun, Pak. Setahun ya. Ya berarti insya Allah kita masih ketemu lagi. Meskipun nanti AKL, saya nggak tahu nanti saya ngajar AKL 2 atau enggak ya. Kalaupun ngajar AKL 2, kemungkinan tidak di kelas yang sama ya. Kemungkinan tidak di kelas yang sama. Tapi teman-teman bisa apa istilahnya, teman-teman bisa ketemu lagi ya di pembimbingan atau ketemu di, kalau mau sit in boleh, kalau mau sit in gitu ya. Yang jelas teman-teman tidak boleh berputus asa, tidak boleh menyerah.
Oke, mohon maaf tadi jaringan ini. Suara saya terdengar nggak? Halo? Dengar, Pak. Agak putus-putus ya. Ini jaringan kurang stabil. Oke, teman-teman sekalian. Pertama saya sampaikan ya. Jadi ini pengantar untuk UAS. Pertama saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman kelas 526 atas segala partisipasi, semangat, antusias, dan keseriusan dalam belajar. Teman-teman rela menahan ngantuk, rela menahan bosan gitu ya. Ya, yang jelas saya apresiasi ya segala perjuangan teman-teman. Yang kedua, saya mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, mungkin beberapa kali atau sering melebihi jadwal gitu ya, melebihi waktu. Mungkin ada penjelasan yang kecepatan, tidak terlalu jelas, ada yang tersinggung perasaannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, udah kedua ya. Yang ketiga, saya doakan teman-teman diberikan kemudahan dalam ujian, diberikan hasil yang terbaik, sehat, dan dijauhkan dari segala bentuk kekurangan, ketidakjujuran, sehingga teman-teman bisa meraih hasil yang maksimal. Dan yang paling penting, saya doakan semoga ilmunya bermanfaat, yang diperoleh ya bermanfaat dunia akhirat, dan teman-teman bisa bertambah. Jadi ada nilai tambah ya, selama satu semester ada nilai tambah bagi teman-teman. Tidak cuma aspek teknis, aspek knowledge, tapi juga aspek attitude, experience, dan sebenarnya teman-teman jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan dimanapun teman-teman berada. Jadi ingat ya, 3 investasi yang tidak pernah merugi. Yang pertama, investasi beramal atau berderma. Dimanapun teman-teman berada, jangan pernah merasa sungkan atau bosan membantu orang lain. Yang punya kelebihan uang, harta diberikan kepada orang lain. Yang kedua, investasi berbakti. Nah, nanti teman-teman ini gunakanlah kesempatan sebaik-baiknya mumpung masih ada orang tua, masih tinggal sama orang tua, nanti kalau sudah penempatan dan sebagainya, teman-teman akan kangen, akan rindu dengan mereka. Jangan buat hati mereka terluka, jangan buat hati mereka sedih ya. Seperti itu. Yang ketiga, investasi ilmu, belajar. Jadi teman-teman jangan pernah berhenti setelah lulus atau setelah dapat IP bagus ya. Nanti PKL kesempatan teman-teman untuk belajar kepada banyak orang. Belajar sikap, attitude menghadapi banyak orang. Ya, semoga semuanya lancar, ujian lancar, setelah itu fokus ke karya tulis, KTTA. Dan harapannya nanti begitu PKL selesai, teman-teman sudah mulai menyusun laporan, sudah beres lah KTTA-nya. Jadi saya berharap tidak ada yang terkendala masalah KTTA. Dan sekali lagi semoga teman-teman bisa terus bersama sampai wisuda gitu ya. Sampai wisuda bareng-bareng. 626 ya. Angka cantik ya, 626. Jadi 626 bisa wisuda bareng dan ya nanti foto-foto di saat wisuda gitu ya. Pakai toga masing-masing. Tapi kita fokus ke hari ini, jangan terlalu memikirkan ya, mengkhawatirkan masa depan. Fokus hari ini, bahagia hari ini, dan selalu bersyukur. Itu dari saya teman-teman. Yang jelas, selamat menempuh ujian, semoga lancar, sukses, sehat. Nanti kalau ada apa-apa langsung dihubungi ya dosen yang bersangkutan. Misalnya lagi sakit atau enggak maksimal, supaya nanti bisa segera di ini. Oke, jadi ini sudah selesai perkuliahan kita secara formal. Kalaupun ada kuliah tambahan nanti silakan dikomunikasikan dengan kelas lain sekalian. Nanti Nanda sama Aul ya, tolong direkap ya aktivitas ya. Selama ini dituliskan ya
Iya Pak, ditulis terus. Nah, nanti direkap ya, nanti direkap di Excel gitu. Jadi berapa kali nama ini. Saya juga punya, istilahnya saya juga punya pengamatan juga ya. Jadi nanti dikombinasikan. Jadi punya teman-teman dengan nanti penilaian dari saya gitu terkait dengan sikap selama di kelas. Itu ada poinnya juga soalnya. Baik, terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Silakan, ini semuanya sudah pasang background. Silakan. Mungkin saya mau menyampaikan Oke, boleh silakan. Mewakili teman-teman kelas. Saya mewakili teman-teman kelas mengucapkan terima kasih kayaknya pada Pak Lutfi atas selama 1 semester ini membagikan ilmunya, baik itu ilmu AHL maupun ilmu yang lain, ilmu kehidupan atau ilmu yang lain. Semoga seluruh ilmu yang diberikan kepada kami menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat dan menjadi amal jariah bagi Pak Lutfi dan keluarga nantinya. Kami merasa bahagia dan bangga gitu Pak, bisa bertemu Pak Lutfi semester ini, apalagi menjadi salah satu dosen PA kami. Terima kasih atas bimbingannya. Yang tidak lupa juga kami mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang kami lakukan, baik itu perkataan maupun perbuatan selama 1 semester ini, yang semoga kami semua tidak bermaksud untuk menyakiti hati Bapak. Ya, kami ini manusia biasa, jadi tidak luput dari segala kekurangan, dan mohon maaf. Dan tidak lupa juga kami mohon doa restunya untuk menjalani UAS setelah ini minggu depan. Itu saja Pak. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau menambahkan, saya silakan. Silakan teman-teman. Jadi sebelum minta maaf sudah dimaafkan, ya kan? Minta maaf sudah dimaafkan. Silakan. Oke, kalau tidak ada pengarah gaya, ada pengarah gayanya? Waduh, Ini kalau silakan Tio, ada gimana Tio? Kalau pengarah gaya sih ini aja sih ya Pak. Kita 3 kali foto, pertama senyum biasa, jempol terus gaya bebas gitu aja ya Pak. Oke, jempol terus apa tadi? Jempol terus apa? Bebas Pak habis itu. Oke, ya, sebentar. Gimana Bapak mau persiapan apa ini Pak? Pakai kacamata atau gimana? Bebas lah, terserah. Oke. Ya, teman-teman siap ya. Sebentar, ini masa udah foto bersama kok masih kelihatan hidungnya saja? Masih ada yang gini. Oh. Nah, gini loh. Jadi biar ada album dari 526 nanti insya Allah sampai 626. Oke, silahkan. Ya, saya ambil yang pertama ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, benar Pak, saya save dulu ya Pak. Ini motonya pakai apa ini motonya? Ini pakai screenshot. Oh, screenshot. Ya. Oke. Nah, terus kok ada kadang ada bunyinya cekrek, itu pakai apa itu? Oh, ada bunyi. Oh, ini itu notifikasi, Pak. Nah, maksudnya ada selain screenshot, selain ini ada cara lain untuk moto ini? Moto layar, Pak. Nah, moto layar. Kalau di laptop, Pak, itu ada yang namanya snipping tool, Pak. Bisa pakai itu snipping. Oke, ya udah. Yang kedua. Oh ya. Ya lanjut ya, kita jempol ya. Jempolnya gimana? Jempol aja Pak ya. Oke ya. Kok nggak kelihatan jempolnya? 1, 2, 3. Oke. Saya save dulu Pak, bentar Pak. Oke. Yang ketiga ngapain? Nah, ketiga gaya bebas Pak. Oke. Gaya bebas itu gimana? Ya kayak gini. Ini apa? Nike ya Pak? Nggak tahu ini apa ini? Kalau gini Adidas, kayak gini Nike ya.
Oke ya, Pak. Terserah lah, bebas lah ya. Silakan. Oke ya. Bentar, Pak. Ini ada chat. Nah, oke, jauh. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih teman-teman ya. Selamat ini. Nanti insya Allah kita ketemu lagi ya, kuis. Dan kalau ada kelas tambahan, silakan dikoordinasikan dengan kelas lain. Kalau ini, insya Allah masih ada waktu kita sampai hari Selasa ya. Rabu sudah ujian teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih. Selamat menempuh ujian, selamat melanjutkan, tetap sehat semangat. Sampai jumpa di semester 6, sampai jumpa di wisuda gitu ya, insya Allah. Oke, terima kasih. Kalau ada apa nanti silakan hubungi ya, kalau ada yang cerita, ada masalah. Nanti kita, kalau bisa teman-teman menghadapi UAS itu dalam kondisi yang semangat itu ya, tidak ada hambatan, tidak ada kendala psikologis itu atau mental itu. Oke, jangan lupa isi feedback dan selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Saya akhiri.